Salam sejahtera buat kita semua. Nama saya Henca Betul Mentut, SPI MCS, dan sekarang ini sebagai dosen tetap di Universitas Belian Papua yang ada di Wamena. Pada saat ini izinkan saya untuk menyampaikan beberapa profil tentang mata kuliah yang saya ampu, yang saya ajarkan berdasarkan bidang keahlian saya, yaitu sistem pendukung keputusan. Mata kuliah ini kita berikan kepada mahasiswa di semester genap, tepatnya di semester 6, dengan kode mata kuliah MTK 2509 dan bobotnya 3 SKS. Mata kuliah ini diselenggarakan 16 kali, ada 14 kali untuk pertemuan materi, dan juga ada 2 kali untuk UTS dan UAS. Capaian pembelajaran lulusan pada mata kuliah ini menyangkut 3 hal. Yang pertama adalah memiliki pengetahuan yang luas dan baik pada bidang matematika, ilmu pengetahuan alam, dan rekayasa yang mampu memungkinkan untuk memahami bidang-bidang tertentu terkait teknik komputer seperti rangkaian elektronika, sistem digital, sistem tertanam, arsitektur komputer, jaringan komputer, algoritma komputer, dan keamanan sistem. Yang kedua, mampu mengembangkan desain perangkat keras dan perangkat lunak yang diimplementasikan pada sistem tertanam, data mining, keamanan sistem, robotika, dan serta mampu mengevaluasi aspek maintainability, sustainability, dan manufacturability. Yang ketiga, mampu menerapkan pengetahuan dan pemahaman untuk mendapatkan keterampilan praktis dan untuk menyelesaikan permasalahan untuk tugas-tugas penelitian desain sistem dan prosedur meliputi kesehatan, keamanan, aspek hukum, dan mempertimbangkan kebutuhan teknis, ekonomis, dan lingkungan. Sedangkan untuk CPMK pada mata kuliah ini, kita mengharapkan mahasiswa mampu menjelaskan konsep dan ruang lingkup sistem pendukung keputusan. Yang kedua, mahasiswa mampu untuk menjelaskan karakteristik, tujuan, dan komponen sistem pendukung keputusan. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang metode-metode yang akan dipakai untuk menghitung dalam model-model SPK. Termasuk di dalamnya ada SAW, ada WPM, TOPSIS, WASPAS, SMART, dan ARAS. Demikian juga dengan materi yang dibagikan, ada konsep dan ruang lingkup sistem pendukung keputusan, ada tujuan dan karakteristik sistem pendukung keputusan, serta metode-metode untuk menghitung dari model SPK seperti SAW, Weighting Product Method, ada Analytic Hierarchy Process, ada TOPSIS, ada MORA, ada WASPAS, SMART, dan ARAS. Begitu juga dengan referensi yang digunakan. Di antaranya ada buku yang ditulis oleh Turban dan Aronson tahun 2018 dengan judul Decision Support System dan Intelligent System. Kemudian juga ada buku yang ditulis oleh Sarda, Dellen, dan Turban pada tahun 2014 dengan judul Business Intelligence dan Analytic Design System for Support System. Kemudian ada juga buku Powell DJ tahun 2022, The System, Support System, Concept and Resource for Manager. Kemudian juga ada yang kita menggunakan artikel jurnal yang terbaru yang menyangkut topik yang akan dibahas per materinya. Untuk media pembelajaran kita menggunakan ada PowerPoint, PPT, kemudian Excel, ada proyektor, dan juga video. Untuk proses pembelajaran, kita melakukannya dengan cara menyampaikan materi
itu secara langsung tatap muka. Ada juga materinya nanti akan dibagikan via email ataupun WhatsApp kepada mahasiswa untuk mempermudah pembelajaran. Berikutnya ada juga proses yang kita lakukan secara interaktif. Kita membuat sebuah diskusi, tanya jawab, kolaborasi, dan juga ada refleksi. Untuk penilaian, kita melakukannya dengan cara menilai secara formatif yang bisa kita lihat dari tugas individu, kuis, dan juga penilaian sikap. Ada juga tugas sumatif yang kita peroleh dari UTS dan UAS. Baik, selanjutnya mari kita ikuti contoh proses pembelajaran untuk mata kuliah sistem pendukung keputusan pada materi tentang konsep dan ruang lingkup sistem pendukung keputusan. Ya baik, kita coba melihat kembali ini ruang lingkup sistem pendukung keputusan ya. Jadi mata kuliah ini apa? Gitu ya. Nah, SPK ini kan dibuat khusus untuk membantu orang mengambil keputusan, ya. Tapi orangnya yang mengambil keputusan, ya. Bukan sistem yang akan dibangun, bukan, ya. Jadi sistem ini tujuannya untuk membantu orang yang mau ambil keputusan, ya. Bukan sistem yang mengambil keputusan, tetapi orang yang ambil keputusan, ya. Oke ya. Nah ini adalah pengertiannya ya. Kalau kita bisa melihat ya, sistem yang akan kita bangun itu ya, ada analisis datanya, ada model, dan ada informasi yang relevan, gitu ya. Inti dari SPK ini, ya. Nah jadi kalau kita gabungkan itu semua, jadi sistem pendukung keputusan, gitu ya. Jadi kita harus membutuhkan apa? Data, baru kita mau punya model ya. Nanti kita lihat contoh-contoh modelnya berikut nanti ya. Baru kita ingin mengeluarkan sebuah informasi yang relevan. Ya. Nah kalau kita berbicara ini, ada data, ada informasi ya. Semuanya itu satu sumber ya. Nah intinya kalau kita bahas data, data itu apa? Data itu sama seperti bahan baku bahan baku yang diolah, ya. Kalau bahan baku itu diolah, data itu merupakan bahan baku. Kalau dia diolah, dia mengeluarkan informasi, ya, seperti itu. Nah, jadi kalau kita punya analisis data, berarti setelah dia diolah nanti oleh model, dia akan keluar apa? Akan keluar apa? Informasi ini ya. Ketika data diolah gitu ya. Makanya di program studi sistem informasi ini diperjelas sekali bahwa mereka mengolah data untuk membuat informasi gitu ya. Nah, itu juga masuk dalam pengertian di SPK ini karena dia butuh data dan apa? Ada model, ada informasinya ya. Nanti kita akan belajar banyak tentang model ya. Nah, ini baru pengertian ya. Oke. Nah, kalau kita lihat ya, dalam sistem manajemen, dalam sebuah sistem informasi ya, maka SPK ini dirancang untuk apa? Ya, ini bisa dikatakan tujuannya ya. Dia untuk mengidentifikasi masalah gitu ya. Kita mencari tahu masalahnya apa gitu, bisa pakai SPK. Kita mengolah data untuk menjadi informasi ya, jelas yang sudah dijelaskan tadi di awal ya. Kemudian menganalisis alternatif keputusan ya. Jadi sesuai dengan pertemuan kemarin ya, kita sudah bisa mendefinisikan alternatif dan apa yang satu? Kriteria. Nah itu ya sudah ya. Ya nanti kita bisa menganalisis itu alternatif dan membuat keputusan nanti ya. Berdasarkan kriteria-kriteria yang relevan, yang berhubungan tentu saja ya. Karena ada kriteria yang nggak berhubungan dipakai itu kita boleh singkirkan saja. Karena tidak berhubungan tuh. Nah, kemudian yang terakhir adalah menentukan keputusan terbaik. Nah, untuk SPK, cara menentukan keputusan yang terbaik yang disarankan oleh sistem, ya ingat ya, yang di awal tadi, bahwa bukan sistem yang membuat keputusan, tetapi orang yang membuat keputusan dengan menggunakan sistem. Nah, bagaimana cara menentukan keputusan yang terbaik itu? Kalau sistem, dia akan membuat apa? Dia akan mengolah
data, ya, dan informasi yang keluar itu adalah berupa prioritas, ya. Nah, siapa yang mendapatkan nilai yang paling tinggi itu adalah alternatif yang diprioritaskan, ya. Nah, itu disarankan untuk pengambil keputusan itu juga memilih keputusan itu untuk menjadi prioritas. Prioritas itu untuk menjadi keputusan, gitu ya. Oke, itu saja untuk dasar konsepnya, ya. Nah, kita punya karakteristik SPK. Karakteristik ini itu menyangkut apa? Keputusan yang bersifat semi terstruktur juga, ya. Nah, dalam pengambilan keputusan itu ada yang namanya keputusan yang terstruktur, semi terstruktur, dan tidak terstruktur. Itu ya. Jadi ini saya bisa tuliskan kembali ya. Kita pakai papan tulis. Ini ada keputusan. Ya. Kalau kita hubungkan dengan karakteristiknya, dia punya apa? Terstruktur. Yang kedua, semi terstruktur. Yang ketiga, tidak terstruktur. Nah, ini bicara apa lagi? Ya. Nah, jadi dalam sebuah keputusan tadi kemarin kita sudah belajar bahwa keputusan itu adalah mengolah data menjadi apa? Informasi. Nah, itu sudah masih ingat juga ya. Nah, ketika kita menggunakan model di SPK itu ada yang jenis-jenis apa? Karakteristik dari apa ini? Datanya ya. Terstruktur, semi terstruktur, dan tidak terstruktur. Apa itu data yang terstruktur? Ya, data yang terstruktur itu adalah data yang berupa angka, numerik. Sehingga dikatakan terstruktur. Kenapa? Karena cuma angka-angka yang bisa dilakukan operasi matematika. Bisa dikalikan, bisa dijumlahkan, toh? Cuma angka-angka. Ya. Nah, kalau semi terstruktur apa? Ini sebelum bahas semi terstruktur, saya ingin bahas yang tidak terstruktur. Ya, ada data berupa yang selain angka, datanya berupa apa? Hah? Data teks berupa apa tuh? Berupa huruf. Bukan cuma arah ke situ. Ya, ada yang memang nilainya kan tadi kita sudah jelaskan bahwa ada nilainya berupa yang disebut terstruktur karena berupa nilai, gitu ya. Yang tidak terstruktur itu berupa apa? Teks, ya benar itu berupa teks. Tapi itu datang dari apa? Datang dari kemanusiaan yang sifatnya cuma pakai perasaan gitu. Contohnya apa? Contohnya apa? Contohnya ini misalnya kita mahasiswa yang duduk paling depan nih, ya. Kalau kita tanya dia ganteng kah tidak? Ini ketua BEM. Ada yang berani menjawab? Ganteng kah tidak? Ganteng. Nah, itu kata ganteng itu bisa dijumlahkan kah? Itu yang namanya tidak terstruktur. Bisa paham? Kalau 1 tambah 1 bisa dijumlahkan, ya. Hasilnya berapa? 2. Nah, kalau ganteng tambah agak ganteng, hasilnya berapa? Jadi sudah bisa membedakan apa yang terstruktur dan yang tidak terstruktur, ya. Bisa? Bisa? Misalnya kalau suhu di Wamena ini apa nama? Suhu di Wamena, kalian tahu suhu? Nah, dingin, oke. Nah, kalau dingin tambah panas itu hasilnya apa? Jadi kalian sudah tahu yang tidak terstruktur toh? Yang itu cuma pakai perasaan ya, karena saya rasa dingin ya saya bilang dingin lah. Tapi kalau agak panas, kita mau jumlahkan bagaimana itu? Dingin tambah agak panas. Gimana hasilnya apa? Yang terstruktur itu adalah kalau kita punya kriteria itu dalam bentuk numerik, ya.
Contoh yang terstruktur itu numerik itu apa? Tadi kalau ganteng toh itu kan apa? Tidak terstruktur kalau ganteng. Ya sekarang kalau saya misalnya tanya toh sama Selfie ini, umurnya berapa? Rahasia. Selfie punya umur berapa? Umur. Iya. Saya pikir umur. Oh. Kalau umur 21. Oke, 21. 21 itu terstruktur atau tidak terstruktur? Kenapa terstruktur? Karena berupa angka gitu ya. Jadi kalau misalnya umur Selfie 21 ya. Kalau teman kita satu ini umurnya berapa? 22. 22. Ya, 21 sama 22 kalau dijumlahkan bisa? Bisa. Ya, tapi ada juga yang orang bilang ini masih muda, ini awet muda. Bisa dijumlahkan awet muda sama muda? Tidak. Ya, jadi kalian harus bisa membedakan yang terstruktur dan dalam SPK itu ada. Ya. Gimana? Ada yang mau tanya? Sudah jelas ya? Oke, silakan. Maksudnya terstruktur dan tidak terstruktur. Terus semi terstruktur itu bagaimana? Ya, setelah ini penjelasan tadi kan baru in 2 toh. Oke, kalau sudah ditanya maka kita jawab saja. Karena memang setelah itu ini. Ya, semi terstruktur itu adalah setengah terstruktur, setengahnya ya itu semi ya. Namanya semi artinya setengah-setengah gitu ya. Jadi dalam SPK itu ada yang kita sudah jelaskan kemarin waktu pertemuan minggu lalu, ada yang namanya kriteria ya. Kan umur boleh jadi kriteria toh. Ya, umur itu berupa itu terstruktur atau tidak terstruktur? Ya, itu terstruktur ya. Nah, kalau ada juga kriteria yang sifatnya apa? Misalnya tadi ganteng. Nah, kalau misalnya ada kriteria yang campur begitu, itu artinya apa? Itu setengah-setengah. Tercampur. Namanya apa? Ya, sekarang saya mau tanya lagi. Sudah bisa pahami apa konsep ini? Terstruktur dan tidak terstruktur? Sudah bisa memahami? Kenapa takut? Harus dijelaskan kembali kah? Bisa kah tidak? Bisa. Tapi ada yang masih geleng-geleng kepala. Masih nggak paham. Ya. Intinya ini ya, ini berupa yang ini berupa misalnya sifat, karakter kah? Ya memang berupa huruf ya. Ya, oke. Nah, kalau sudah kita lanjut ya. Nah, yang berikut karakteristik SPK itu menggunakan data dan model analisis ya. Nanti kita akan ketika kita punya kasus ya. Kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana caranya untuk menentukan alternatif dan kriteria. Betul ya? Nah, kalau kita menyangkutkan dengan ini, maka alternatif itu berupa data juga yang akan nanti diolah, dan kriteria juga berupa data, gitu ya. Cuma ada ini karakteristiknya, ya. Oke, kemudian kita punya model. Apa itu model? Ya, model itu adalah cara bagaimana data itu diolah, ya. Nanti ada beberapa model yang akan dijelaskan sebentar ya. Kemudian ini berupa sistem yang punya sifat interaktif, ya. Artinya ada tindakan yang akan dilakukan oleh pengguna, ya. Misalnya dia input data juga, itu interaktif ya. Ada sesuatu yang pengguna lakukan gitu. Itu yang namanya interaktif ya. Berikutnya ini fleksibel. Fleksibel artinya kita bisa menggunakan itu juga model ini dalam kasus yang lain. Ya, tinggal kita utamakan kita menentukan dia punya alternatif dan kriteria. Ya. Itu yang inti kita sudah belajar minggu lalu.
kalau kita dapat kasus, kita bisa pahami karakteristik, ya, terutama dalam hal alternatif dan kriterianya. Oke? Jadi bisa digunakan fleksibel itu artinya bisa digunakan juga untuk kasus-kasus yang lain, ya. Atau fleksibel itu dalam hal kita karena interaktif tadi kita bisa merubah datanya, ya. Kalau misalnya ada objek yang baru, mungkin datanya baru juga harus disesuaikan, ya. Nah, kasus untuk SPK ini harus sistem yang bisa menyesuaikan dengan objek, ya. Makanya disebut fleksibel. Oke. Berikutnya, ya. Berikutnya, SPK ini punya tujuan untuk membantu manajer mengambil keputusan, ya. Ya, ini istilah manajer ini adalah manusia, ya. Manusia, ya. Jangan berpikir bahwa oh karena ini SPK dia yang buat keputusan, bukan, ya. Harus orang yang buat keputusan, ya. Kemudian ini mengolah data menjadi informasi yang berguna, ya. Kenapa? Data ini adalah bahan baku, sedangkan informasi adalah hasilnya, gitu, ya. Hasil bagaimana kita mengolah data menjadi informasi, ya. Informasi itu sudah siap orang pakai, ya. Sudah siap orang pakai. Kemudian meningkatkan kualitas keputusan, ya. Kenapa? Meningkatkan kualitas keputusan. Kenapa? Karena kadang-kadang ini, ya, kadang-kadang manusia hampir selalu, bukan cuma kadang-kadang, hampir selalu membuat keputusan pakai apa? Pakai apa? Perasaan. Itu yang membuat keputusannya nggak terlalu berkualitas, ya toh? Misalnya kalau Selvianus mau pilih pasangan hidup, ya, yang dia pakai apa? Perasaan. Dia nggak pakai hitung-hitungan, gitu, ya. Dia kan pakai ini cantik ini. Ya, saya sudah nyaman perasaannya dengan dia. Nah, itu yang jadi pasangan hidupnya. Ya. Tapi kalau SPK, kita membuat keputusan itu menjadi lebih berkualitas karena kita pakai apa? Karena perhitungan, bukan pakai perasaan, gitu. Ya. Kita pakai model matematisnya. Ya. Nanti kalian akan belajar beberapa metode yang memang semuanya itu adalah merupakan algoritma. Ya. Algoritma itu kalau di orang komputer bilang itu apa? Rumus, ya. Nah, rumus itu, ya, itu yang kita sebut algoritma. Apa tahapan-tahapannya, gitu, ya. Bagaimana data diolah menjadi informasi, ada tahapan-tahapannya dengan model yang akan dipakai. Oke? Nanti kita ikut, ya. Kita bicara masalah komponen SPK. Yang pertama ada database management system. Karena kita berbicara masalah data, maka kita butuh yang namanya software untuk mengolah data, ya. Ini namanya, ya, data management system, ya. Database. Ada yang masih belum jelas tentang database? Kalian kan sudah pernah kuliah toh database toh? Sudah pernah kuliah, jangan sampai lupa lagi. Ya, itu inti dari pengolahan data. Karena kita punya database, gitu, ya. Sebuah software yang bisa membantu kita untuk mengolah data, ya. Jadi kita harus punya database. Kalau masih ada yang belum lulus database, ini bahaya, ya. Belum bisa pakai database untuk mengolah data, itu bahaya, ya. Contoh misalnya kita punya data pegawai, siapa orang-orangnya, gitu. Kalau kita membuat pemilihan pegawai teladan, gitu, ya. Contoh kita punya data mahasiswa, kalau kita membuat SPK untuk memilih mahasiswa teladan, atau kita memilih ketua BEM misalnya, ya. Jadi kita butuh data mahasiswa, kita butuh juga data produk misalnya kalau kita bikin SPK untuk pemilihan supplier, gitu, ya. Dan juga ada data penilaian kriteria, ya. Misalnya kalau ada misalnya kita memilih pegawai teladan, gitu, ya. Tentu saja itu harus punya data pegawainya, ya. Baru selain data pegawainya, kita juga harus butuh data apa? Kinerja pegawainya, supaya kita bisa tahu bahwa dia juga
dalam hal-hal apa dia dinilai gitu ya. Kalau kita mau pilih pegawai teladan, karena kita menilai kinerjanya. Ya, yang kedua kita memiliki apa? Harus punya, setelah kita punya software untuk mengelola data, kita juga harus punya model. Ya, bagaimana data itu diolah itu ditentukan oleh modelnya. Ya, model ya. Contoh ini ada modelnya. Kita pakai Topsys SAW S. Ya ini misalnya WS gitu ya. AHP, ada Mora, ada Naive Bayesian. Itu adalah model, contoh-contoh model. Ya berikut ya, ada interface ya. Untuk membuat pengguna bisa berinteraksi dengan sistem SPK, maka ada interface-nya. Ya. Sehingga dia bisa ada interaksi dengan manusianya, ya. Kalau nggak ada antar mukanya, bagaimana dia bisa berinteraksi? Nggak tahu mau klik yang mana, nggak tahu mau inputnya di mana. Kemudian ini kita ya punya knowledge base, ya. Tapi ada yang nggak punya, ya. Nggak semuanya punya, gitu ya. Berikutnya ini ya tahapannya dalam membuat SPK, ya. Kita punya tahap intelligence. Ini kita mencari. Nah, ketika kalian mencari pegawai teladan, maka yang kita pertama kali harus tentukan apa? Kriteria dan oke, kalau pegawai teladan apa alternatifnya? Pegawai teladan. Masih ingat yang masih lupa menentukan alternatif? Hah? Alternatifnya nama pegawai. Oke, nama pegawai ya. Orangnya gitu ya. Kemudian yang kedua apa? Kriteria. Apa kriteria untuk kita mencari apa? Pegawai teladan. Oke, mungkin kedisiplinan begitu ya. Ya memang seperti itu. Cara itu disebut tahap pertama, tahap intelijen. Ya. Kita mau menghubungkan apa yang namanya alternatif, apa yang namanya kriteria. Tetapi dua-dua hal itu harus kita definisikan dulu. Ya, ketika kita sudah punya kasus, kita harus langsung bisa menebak apa alternatifnya, kita langsung harus bisa menyusun apa kriterianya. Yang berhubungan tentu ya dengan kasusnya, gitu ya. Minggu lalu kita sudah bahas toh. Ya. Yang kedua, kita punya desain ya. Nah, tahap desain ini adalah untuk tahap untuk merancang model dan alternatif solusi. Ya, kita mau cari mana model yang paling cocok. Model yang tersedia. Tadi modelnya sudah sempat disebutkan ya. Modelnya ini. SAW, Topsys, AHP, WP, ini ada Mora dan Naive Bayesian, gitu ya. Itu tahap perancangan model. Baru ini tahap choice, ya. Tahap choice itu adalah tahap untuk memilih. Tentu siapa yang memilih? Manusia. Aduh, kenapa ragu-ragu? Ingat ya, manusia yang memilih atau manajer, bukan sistemnya. Ya. Kemudian kita coba lihat ini ada beberapa metode yang kita bisa lihat. Tapi untuk SPK ini sebenarnya kalau kalian cari-cari penelitian sebelumnya di internet, ada lebih banyak daripada yang dituliskan di sini, ya, tentang SPK itu. Ya, ini ada metode SAW-nya, ini kegunaannya ya. Dia punya penjumlahan terbobot, ada Topsys untuk memilih solusi ideal, ya. Ini AHP untuk prioritas berdasarkan perbandingan berpasangan. Ini AHP ini yang paling cocok untuk apa? Untuk ini, ya. Tidak terstruktur, ya. Itu AHP itu yang paling cocok untuk itu. Ya, kemudian Mora ini ya. Kita punya analisis keputusan dalam bentuk multi kriteria, ya. Nah, Mora ini paling cocok untuk kriterianya banyak gitu ya. Kan di awal kan kita punya tentukan alternatif dan kriteria. Kalau kriterianya banyak, ini semakin banyak itu semakin cocok untuk pakai Mora. Ya. Oke, ini adalah manfaat SPK ya.
tadi sudah ditanyakan juga. Ya. Modelnya sudah ada, dia punya manfaat juga sudah ada ya. Meningkatkan kualitas keputusan gitu ya, karena tidak pakai perasaan lagi. Ini pakai model ya. Kemudian mempercepat analisis data. Kenapa? Karena pakai komputer gitu ya, yang membuat lebih cepat dia berpikir daripada manusia. Ya. Berikut mengurangi kesalahan manusia ya. Karena manusia kan cuma biasa apa yang untuk membuat keputusan pakai perasaan tadi ya, maka dia bisa membuat keputusan yang salah ya. Kemudian ya apa, mendukung keputusan yang berbasis data ya, karena SPK ini harus punya datanya, kalau tidak nggak bisa membuat keputusan yang baik. Maka tadi ada apa, database management system yang akan digunakan, karena dia punya keputusan akan dibuat berdasarkan data yang ada. Kalau nggak ada data, dia punya keputusan juga jelek gitu ya. Kemudian yang terakhir ini mempermudah evaluasi dan mencari solusinya ya. Ini manfaat dari SPK. Oke, jadi ini kesimpulannya seperti yang kita bisa lihat, SPK itu punya data, punya model, dan dia punya apa? Informasi yang penting untuk membuat keputusan gitu ya. Inti yang berikutnya adalah yang membuat keputusan itu siapa? Manusia, bukan sistemnya ya. Kemudian ada berikutnya apa? Data yang bersifat terstruktur, semi terstruktur, dan tidak terstruktur gitu ya. Seperti itu ya. Dan dia punya ruang lingkup penerapan itu banyak ya. Di bidang pendidikan, bisnis, pemerintah, dan yang lain juga sebagainya. Oke, untuk ruang lingkup dan konsep SPK, pengertian SPK ini sampai di sini. Baik, sekian contoh video pembelajaran untuk mata kuliah SPK pada materi konsep dan ruang lingkup sistem pendukung keputusan. Terima kasih.